kasih ya. Oke, teman-teman boleh buka itunya, mikrofonnya supaya kita boleh ngomong-ngomong. Mau tanya ini Bu Su. Ya, Mau tanya ini Bu Su ya. ya, Halo, dengar suara saya? dengar. Tadi ada dikatakan ya, jangan takut itu 365 hari ya. Kali. 365 kali, jadi diasumsikan tiap hari satu kata itu jangan takut. Kemudian ini ada dua yang mau saya tanyakan ya. Ada 2 poin. Ada penelitian dibilang begini, apakah itu ketakutan itu identik dengan kekhawatiran? Itu yang pertama. Apakah ketakutan itu identik dengan kekhawatiran ya Bu Suya? Ya. Kemudian ada ahli lah yang mengatakan, dan ini juga jadi pegangan saya. Ini gue pegangan. Janganlah kamu takut, jangan kamu khawatir, dibilang gitu ya. Karena menurut penelitian, 85% apa yang kamu khawatirkan itu tidak terjadi gitu. Jadi aman-aman saja. Macam mana itu tanggapan dari Boksu Ante lah. Ya, terima kasih. Ya, nanti mungkin teman-teman bisa share juga ya. Menurut saya, ketakutan itu berawal dari kekhawatiran tentunya. Karena pertama kita merasa khawatir akhirnya timbullah ketakutan. Nggak mungkin ketakutan itu muncul mendadak begitu. Ada rasa khawatir kalau sakitnya tidak sembuh, khawatir kalau keuangannya macet, khawatir itu, akhirnya timbullah ketakutan. Jadi ada hubungannya pasti ya. Maka kalau mau firman Tuhan ini katakan jangan takut ya, itu berarti mencakup dengan jangan khawatir. Karena kita khawatir, karena kita takut akan hanya pengalian bahasa saja mungkin. Jadi apalagi dalam psikologi mungkin Pak Hedi ada di sini, dia dokter. Biasanya orang yang khawatir itu mulai dari khawatir sedikit, khawatir banyak, ya khawatirnya sudah mulai banyak, maka menjadi takut. Nah, memang ada yang katakan kita tidak perlu khawatir, tapi tadi saya katakan kita perlu waspada. Ya. Nggak khawatir, tapi kita perlu waspada. Artinya, ada orang katakan, saya kalau keluar malam itu nggak khawatir, nggak apa-apa. Tapi kita perlu waspada, jaga-jaga dong ya. Paling sedikit, kalau nggak orang lain yang, ada orang katakan, saya udah pintar nyetir mobil kok. Ya, jadi saya nggak khawatir. Anak saya nyetir. Kita nggak khawatir, tapi kita perlu jaga-jaga karena di jalanan orang ada yang tidak pintar seperti kita gitu ya. Jadi kita mungkin pintar nyetir, orang lain tidak pintar nyetir, dia yang tabrak kita gitu. Itu sebabnya perlu berjaga-jaga. Nah, kalau khawatir kemudian berkembang menjadi takut, maka ketakutan itu sendiri, maka ketakutan itu sendiri bisa saja terjadi karena diri kita merasa takut. Bisa juga karena belum terjadi apa-apa, karena ketakutan dan kekhawatiran kan satu hal yang belum terjadi. Ya. Kita khawatir, banyak orang khawatir kemana sekarang. Khawatir kalau di sini ya, mereka beda dengan mungkin Indonesia karena masih belum. Di Indonesia di sini
gereja sudah buka. Karena sudah biasa dengan pandemik, ada orang gereja yang khawatir, takut, tidak berani ke gereja. Tapi ke mall bisa dia, ya. Ke restoran makan-makan dia bisa. Tapi kalau ke gereja jadi nggak bisa. Kalau dulu di Indonesia kan diprotes. Kenapa mall buka tapi gereja tutup? Atau tempat sembahyang tutup. Sekarang sudah dibuka, dua-dua buka. Tapi ke mall mereka bisa, ke gereja mereka takut. Padahal sama-sama malah ke restoran lebih sempit-sempitan dan buka mulut lagi. Padahal di gereja pakai masker. Ya. Nah ini ketakutan yang mengada-ngada, kekhawatiran yang dibuat-buat lah tanda kutip. Namun dalam kehidupan kita ada banyak kekhawatiran yang sebenarnya tidak terjadi. Cuma masalahnya karena kita ini manusia yang hidup normal, maka kita bisa merasakan khawatir. Hanya orang yang nggak normal mungkin, ya kalau nggak boleh disebut gila sekarang mungkin, apa namanya istilahnya, ODGJ apa namanya? Orang dalam gangguan jiwa. Nah, ODGJ. Mungkin orang-orang seperti gini yang mungkin nggak ada kekhawatiran. Ya. Lagi ya. Gimana menurut teman-teman? Kekhawatirannya itu bagi saya normal. Tapi kalau terlalu khawatir tidak normal. Takut normal, terlalu takut tidak normal. Ya kan? Ada yang lain teman-teman mau respon Saudara Johnson? Oke, sekarang kita anggap sebagai masa-masa menuju ke pasca pandemik gitu ya. Kira-kira apa yang sebenarnya perlu kita lakukan ya? Yang paling baik sebagai orang percaya gitu. Kita menghadapi orang-orang yang merasa takut misalnya gitu. Kira-kira gimana? Bagaimana kita memberikan nasihat, bukan nasihat lah, mungkin bagaimana kita memberikan satu ibaratnya pencerahan supaya kita bisa hidup normal kembali, itu kira-kira bagaimana? Mungkin dokter atau siapa, teman-teman lain, Pak Johnson mau kasih input. Ya, kalau saya pikir begini ya, Bu Su ya, ketakutan itu kadangkala perlu juga ya. Ketakutan itu kadangkala itu perlu juga. Ya. Mengapa gua bilang perlu? Karena kalau kita tidak ada ketakutan, kita mungkin tidak berusaha. Kan begitu. Allah enggak usah takut lah, gini tenang-tenang aja, nanti datanglah bantuan. Sudah banjir pun kita bilang, Allah enggak usah takut lah, men kialah. Jadi ketakutan itu kalau menurut gua lah ya, ada kalanya ada bagusnya juga. Jadi kita itu mau berusaha. Misalnya kita hanyut lah gitu kan, takut kita ya berusaha macam mana caranya supaya kita selamat gitu. Cuma yang tadi yang pertanyaan kedua belum terjawab itu, Bu. Apa itu? Apa betul itu? Apa itu kekhawatiran atau ketakutan itu? Menurut penelitian katanya 85% itu nggak pernah terjadi itu. Yang terjadi paling banter itu 15%. Itu pun yang terjadi 15% itu 85% dari 15% itu bisa kita atasi dan kita selesaikan. Apa betul itu? Ya mungkin saja betul. Karena saya belum pernah teliti ya. Tapi dari pengalaman hidup kita sehari-hari, barangkali kita semua ada pengalaman masing-masing yang berbeda. Dari kekhawatiran kita, ya kita ada Tuhan yang kita tetap serahkan kepada pertolongan Tuhan. Saya pikir kekhawatiran kita banyak hal yang sebenarnya kita khawatir terjadi dan tidak terjadi.
kebanyakan yang terjadi adalah hal-hal yang mungkin tanda kutip tanpa kita duga, atau karena kita sudah tahu kita bakal terjadi gitu. Iya dong. Kalau perusahaan kita sudah tahu keuangannya sudah mau habis, sudah mau bangkrut, kita tahu sebentar lagi bangkrut, itu kita mau nggak bisa bilang lagi kekhawatiran gitu. Karena itu memang sebentar lagi bangkrut gitu. Iya kan? Yang teman-teman pernah merasa khawatir dalam hal apa? Di sini kan ada businessman, business girl, ya. Kalau kayak Kang Ping kan businesswoman, ya. Jadi ada dokter. Masing-masing kita kan punya pengalaman yang beda ya. Kekuatan sekarang apa? Kalau dokter kira-kira khawatirnya apa? Oke. Ya, gini. Saya sih agak beda ya pendapat ya. Yeah. Sebenarnya antara khawatir dan takut itu bisa dibilang sama, bisa juga berbeda. Ya. Artinya apa? Saya kasih contoh. Misal kekhawatiran itu adalah sesuatu yang kita dalam bayang-bayang kita itu kemungkinan nggak akan terjadi gitu. Ya, misalnya kita ambil sebenarnya dua-dua ini ada sisi positif, sisi negatif. Ya, khawatir tuh ada bagusnya, ada juga nggak bagusnya. Takut juga gitu. Ya, nah, bagaimana kita menanggapinya itu yang paling penting. Ya, antara kekhawatiran artinya sesuatu yang belum terjadi, ya, tapi kita merasa ini akan terjadi dan itu yang mengkhawatirkan kita. Kalau takut ini belum tentu seperti itu. Takut itu kan misalnya tadi seperti kata Boksu kan kekhawatiran itu kita udah menduga ini. Ya, menduga sesuatu. Kalau takut ini belum tentu menduga, bisa ya tiba-tiba dia terjadi gitu. Ya, misalnya ya kan, saya nggak tahu apa-apa tiba-tiba dikejar anjing, kan saya takut gitu kan. Nah itu bisa terjadi kayak gini. Itu dua-dua ini kita agak susah karena kita bukan ahli ke bidangnya, agak susah saya bahas seperti itu. Cuman yang dari saya itu yang penting adalah sisi negatif sama positifnya. Ya, positifnya takut tuh ada positifnya, khawatir ada positifnya. Justru kalau kita ambil sisi positifnya, ya kita cari jalan untuk mengatasi. Ya, kalau sisi negatifnya ya harus kita singkirkan. Jadi dua-dua itu berguna. Ya. Jadi kita nggak bisa bilang oh nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, itu ya nggak benar. Bukan karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Tuhan pun ya karena ini sebenarnya anugerah. Ya, rasa khawatir, rasa takut itu anugerah dari Tuhan juga, bukan. Kalau Tuhan nggak kasih kita itu ya kita nggak akan muncul rasa takut atau khawatir gitu. Cuman kita ambil sisi positifnya. Misalnya ya kan seperti tadi kan contoh lah, kita udah tahu nih ada jembatan misalnya udah mau putus. Ya. Kita kalau lewat bisa aja dia putus, bisa aja dia enggak kan. Tapi karena ada khawatir, ada rasa takut, ya mungkin kita cari jalan lain supaya gimana menghindari jembatan ini, kita ambil sisi positifnya, mungkin kita ngarah ke tempat lain gitu loh. Jadi kalau bagi saya sih yang penting ambil sisi positifnya. Gimana cara mengatasi ketakutan ini. Itu satu. Nah, mengenai kalau di bidang saya, apakah saya khawatir, saya takut, tiap hari pasti ada. Ya karena gini, mengobati pasien, menolong persalinan, menolong melahirkan, menolong operasi itu semua itu nggak bisa 100% itu harus bisa berjalan dengan baik. Tidak, pasti ada sesuatu yang kadang-kadang bisa melenceng. Nah, di situ tetap kita bisa khawatir. Misalnya saya kasih contoh. Pasien datang ke saya malam-malam misalnya kan, oke lah dia udah coba usaha mau melahirkan di luar ternyata nggak bisa, sampai di sini tuh
keadaannya sebenarnya masih bagus ya. Kita rekam anaknya, kita periksa jalan lahir semua udah oke, masih bagus kan. Mungkin ini nggak perlu bertindak dalam malam ini. Mungkin bisa kita tunggu besok pagi. Nah, selama menunggu ini, itu pasti ada rasa khawatir bagi kita. Ini jangan-jangan nanti tengah malam ada masalah gimana? Ini segala. Itu yang kadang mengganggu kita nggak bisa tidur kan. Nah, cuman karena kita punya pegangan, oh tadi ininya bagus kok ini, mudah-mudahan ini nggak ada masalah gitu. Nah itu yang ambil sisi positifnya. Jadi ya, saya bisa agak tenang. Ya mudah-mudahan sampai besok dia bagus gitu. Jadi yang penting gini, perasaan itu nggak bisa kita hindari ya. Perasaan itu akan muncul, perasaan takut atau perasaan khawatir itu akan muncul dalam menghadapi segala-galanya. Ya, yang senang aja kita hadapi kadang kita bisa khawatir. Misalnya gini, ya, oh kita senang nih mau jalan-jalan nih, ya, tapi kadang terpikir dalam apalah sedikit, mungkin perjalanan ini nggak enak atau misalnya bisa menimbulkan sesuatu kan kita jadi khawatir gitu kan. Nah tapi untuk mengatasi itu ya kita cari jalan supaya semua ini bisa berjalan dengan baik. Itu aja sih kalau menurut saya ya. Jadi apakah yang tadi Pak Jansen bilang, apakah betul ada penelitian bahwa belum tentu yang kita khawatirkan, yang kita takut tuh ya hampir 85% nggak terjadi, 15% yang terjadi. Yaitu tergantung siapa yang meneliti dan tingkat gimana dia meneliti, biasnya gimana, ya apakah dia teliti dengan cara memang apa yang meneliti dengan yang diteliti itu tidak tahu sehingga bisa analisa dengan baik. Jadi nggak bisa dijadikan kesimpulan ya masing-masing aja menanggapi. Kalau saya sih ya pokoknya saya khawatir ya saya akan mencari jalan gitu, ambil sisi positifnya gitu aja sih. Oke, thank you. Ada lagi teman-teman lain yang mau share tentang kekhawatiran dan takut. Jadi kita mau katakan bahwasanya kekhawatiran dan ketakutan itu sebenarnya normal bagi manusia. Tetapi sebagai orang percaya, ada firman Tuhan yang mengimani kita untuk berjalan bersama Tuhan menghadapi ketakutan ini. Dan kita percaya kita memiliki Tuhan yang menolong kita. Ada lagi? Bagaimana? Saya mau sedikit mengenai masalah kekhawatiran. Ya. Pada saat awal terjadinya pandemik, itu suasana memang sangat cekam pada waktu itu. Saya biasanya kan mengerjakan juga selain proyek-proyek di dalam kota, saya juga sering harus mengerjakan di luar kota di daerah Pekanbaru. Ya, saya sering juga visit daerah Pekanbaru, kemudian juga harus keliling ke daerah Palembang. Dan kalau kita berbicara mengenai kekhawatiran, rasa ketakutan ya pada awal masa pandemi itu, ya terutama kalau kita lihat pada awal saat terjadinya di Wuhan, kita pun kalau melihat dokter pakai APD lah, ya itu payah, apalagi di Indonesia pada saat-saat itu kan bulan Februari atau awal Maret. Dan kalau kita lihat suasana sangat mencekam, satu orang saja karena COVID itu sudah heboh luar biasa ya sampai rumah di. Jadi pada saat itu saya harus mengadakan tender ya di Pekanbaru untuk pembangunan plan proyek Sari Roti di situ ya di sana. Jadi kalau saya sih biasanya untuk proyek Sari Roti itu optimis saya yang kerjakan di Indonesia ini. Itu saya ingat itu sekitar bulan April harus kita mulai kerjakan. Kemudian saya memang setelah melihat suasana TV ya keadaan di dunia ini memang timbul rasa paranoid di kita ya. Mau keluar aja pun kita takut. Keluar dari rumah pun takut. Mau pegang-pegang pintu pun takut. Apalagi kalau ke Pekanbaru kita harus naik pesawat, nanti naik mobil. Suasana itu sangat mencekam ya. Tapi ya sampai di Pekanbaru setelah saya melihat proyek tersebut saya harus ikut tender, timbul pula satu masalah ya. Di sana
itu proyeknya harus ada pekerjaan konstruksi baja ya, sudah dimulai di situ ya. Di sana pula diinformasikan itu pemiliknya sudah meninggal. Kamu mau kerjakan lagi? Sekarang ini terlihat Rupanya itu yang kerjakan konstruksi baja, paham ya, ibu suami dari ibu ini ya, Meli Kusumo pula. Saya pun baru tahu ya setelah kejadian tersebut. Jadi saya pun dirasa dihantui oleh kecemasan itu. Ya, akhirnya dengan rasa itu saya harus meninggalkan Pekanbaru, tidak mengerjakan proyek tersebut. Jadi saya pun ambil out karena dicekam oleh rasa ketakutan ini. Tapi setelah itu saya harus pasrah tidak mengerjakan proyek tersebut ya. Jadi ya, dalam suasana ini saya terus meminta kekuatan kepada Tuhan ya. Bagaimana kita harus berani menghadapi situasi ini, kita harus tetap kesadaran pada Tuhan. Akhirnya ya, memang Tuhan buka jalan, kemudian dalam suasana demikian ya, kalau pandemi kita tidak mendapat pekerjaan pun sulit kita untuk melewati hidup ini. Akhirnya Tuhan buka jalan, Tuhan gantikan saya satu proyek lebih baik, yaitu di Medan, di daerah Cemara Asri, mengerjakan proyek sana. Jadi memang Tuhan kita itu luar biasa, kita juga selalu bersandar kepada Dia. Saya tidak bekerja di daerah Pekanbaru, tapi Tuhan juga gantikan saya juga satu proyek di daerah Cemara Asri. Ya, itulah memang ya, di dalam pada masa pandemi ini kita memang melepaskan ya segala kekhawatiran dan ketakutan kita. Ya. Kita memang bersandar kira-kira ya, walaupun kita dengan pertama sekali ya kita melepaskan satu proyek di luar kota, tapi Tuhan tetap gantikan. Itu yang terjadi pada masa pandemi ini yang saya bisa share kepada teman-teman pada malam hari ini. Terima kasih. Ya, bagus ya. Jadi teman-teman bisa dapat seri dari Sunalim hari ini. Mungkin ada lain lagi teman-teman yang mau share buat kita. Halo Mbak. Ya. Kongin dulu deh. Kongin aja dulu. Oke. Ini ya saya bagikan ya tentang takut ya. Kan sebenarnya sebelum manusia jatuh ke dalam dosa itu sebenarnya manusia itu tidak kena takut, kecuali takut akan Tuhan. Jadi pertama kali ada muncul kata ketakutan yaitu ada di Kejadian pasal 3 ayat 10 ya. Ia menjawab, ketika aku kan waktu manusia berdosa itu Tuhan tanya memanggil Adam dan Hawa, di manakah engkau? Kejadian 3 ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku teranjang, sebab itu aku bersembunyi. Jadi perkataan kata takut itu pertama kali itu timbul, itu ada di Kejadian pasal 3 ayat 10. Jadi ketakutan itu sebenarnya bukan sekedar perasaan. Ketakutan pertama itu akibat dosa. Sesudah ada dosa, manusia takut, bersembunyi. Jadi, kalau di 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah tidak memberikan kita roh ketakutan, tetapi memberikan kita kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi ketakutan itu adalah roh. Bisa satu, ketakutan roh itu roh ketakutan, roh intimidasi, roh khawatir, fobia, lalu takut kalau meninggal. Karena orang takut kalau meninggal kemana itu juga takut. Jadi dan fobia itu juga bagian ketakutan. Misalnya dia fobia terhadap hewan, anjing atau yang lainnya, atau lihat cicak ya. Jadi takut itu banyak hal. Jadi bisa takut disuntik, takut guntur dengan suara guntur. Jadi ada yang juga takut ke dokter gigi. Jadi semuanya situasi lainnya. Jadi sebenarnya kalau kembali ke Bible, Alkitabiah, Allah itu kasih. Jadi dalam kasih tidak ada ketakutan. Ada di 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai 18. Jadi untuk hal ini supaya kita bisa nggak gitu takut ya, kita mau lebih banyak selain takut normal ya. Misalnya tadi bilang rasa takut memang ada, itu normal juga. Misalnya kalau kita menyeberang jalan ya harus takut, hati-hati. Kalau memasang sesuatu kayak alat listrik ya kita harus takut, hati-hati. Atau mengangkat air panas ya juga hati-hati. Itu rasa takut yang normal. Tapi kalau sampai sedikit-sedikit takut,
sekeliling Akmal lihat takut itu udah bukan ketakutan normal, itu sesuatu roh. Karena manusia itu kalau kita ada firman lebih dekat pada Tuhan itu kita bisa bedain. Oh, kalau saya nyebrang jalan, saya hati-hati. Kalau saya ada ini, saya harus tahu bahaya, saya harus jaga. Tapi tidak semua hal membuat takut. Karena waktu takut itu iblis masuk, kasih kita takut. Akhirnya kita jauh, nggak lihat sekeliling kita takut, nggak lihat yang Tuhan itu besar, yang menjaga. Seperti tadi Mbak Sukan bilang, dalam 365 hari kan setiap hari Tuhan bilang jangan takut. Jadi jangan takut itu ya jangan sampai ketakutan, rasa takut, rasa intimidasi itu menguasai, akhirnya membuat tidak bisa melihat, mengucap syukur apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup ini. Jadi kalau saya pribadi dulu suka takut, khawatir, jadi saya belajar banyak mendekatkan diri ke Tuhan, ada firman, jadi itu pedang roh itu membuat bisa mengikis, jadi nggak semua ditakutin. Kalau yang berbahaya harus ditakutin. Jadi lalu itu apa ya? Yang bisa saya bagi, maksudnya ya kalau ada firman, ada dekat diri sama Tuhan kan ada damai sejahtera. Jadi dari Tuhan itu yang membuat kita kasih itu melenyapkan ketakutan, ada kasih Tuhan, ada pelindungan Tuhan yang setiap saat. Karena Tuhan menjaga kita kan setiap saat, bukan hanya di gereja aja, tapi kalau kita ada waktu hubungan sama Tuhan, berdoa, persekutuan dengan Tuhan, memuji Tuhan di hari-hari kita waktu senggang itu, jadi ada waktu untuk Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Jadi kita bisa beda, oh ini yang takut, ini nggak boleh, ini takut yang ini normal, ini yang nggak normal nggak boleh. Karena waktu terus ditakut, ada rasa takut itu menjadi roh, membuka celah untuk roh jahat masuk. Itu yang bisa saya sharingkan. Supaya nggak lihat sekeliling terus takut, tapi lihat Tuhan yang besar yang berikan hidup, nafas dan segalanya itu membuat ketakutan itu, kasih Tuhan itu melenyapkan ketakutan. Itu yang bisa saya bagikan. Sekian teman-teman. Ya, terima kasih untuk Maya yang sudah share tentang ketakutan. Ya. Ada lagi dari Meli mau kasih sesuatu yang tentang bagaimana pengalaman menghadapi rasa takut, mungkin menghadapi masa depan, menghadapi dan sebagainya. Kalau menurut saya, ini menurut saya ya, Tuhan itu izinkan kekhawatiran itu terjadi dalam apa yang saya tadi ya, karena kita itu sudah jatuh di dalam dosa, karena kita sudah mencuri suatu pengetahuan mana yang baik dan mana yang benar, kita sudah tahu itu. Jadi Tuhan sudah tahu akibat dari itu pasti kita itu mempunyai, kan kita sudah bisa membedakan mana yang baik dan jahat. Jadi pikiran itu kadang-kadang berlebihan yang membuat orang jadi khawatir. Jadi itu Tuhan sudah tahu, sudah tahu dari awal. Makanya di dalam Alkitab kan selalu disebut jangan khawatir dan jangan takut, karena akibat khawatir itu timbullah rasa takut dalam hati kita. Jadi kalau menurut dari yang saya pelajari selama ini, kekhawatiran itu membuat manusia takut itu sudah ada di dalam Alkitab, sudah disebutkan, dan itu Tuhan izinkan terjadi sama manusia. Karena apa kan gitu? Karena mau bagaimanapun Tuhan tuh mengasihi manusia. Jangan salah juga, karena Tuhan itu tahu manusia itu, kita yang sudah jatuh di dalam dosa itu selalu kita bisa jatuh ke dalam dosa karena kan kita itu ingin menjadi yang nomor satu gitu. Jadi akibat dari itu, akibat dari keinginan kita, ambisi kita yang membuat kita khawatir berlebihan, yang membuat kita jadi takut. Tapi Tuhan tuh tetap mengasihi, biar kita ngerasain kekhawatiran dan ketakutan ini untuk supaya kita itu tahu kalau dari khawatir dan takut itu tidak bisa membuat kita itu menjadi damai sejahtera, seperti yang disebut tadi, damai sejahtera, sukacita atau untuk kita tidak sampai kita itu bisa untuk damai sejahtera itu bagaimana caranya? Ya, Tuhan izinkan kekhawatiran dan ketakutan terjadi supaya kita itu hidup kita mau bagaimana hebatnya jagonya kita tetap harus mengandalkan Tuhan. Itu aja prinsip lain. Mengandalkan Tuhan ingin kita itu mengandalkan Dia. Kalau kita mengandalkan Dia, kita tidak memakai kekuatan kita, kepintaran kita. Aku percaya kekhawatiran itu
pasti hilang. Karena apa? Karena kita menghadapi apapun yang terjadi itu pasti seizin dan kita itu bisa berserah kepada Tuhan. Oh, ini terjadi karena ini bukan kebetulan. Nggak ada yang kebetulan dalam hidup kita. Kalau kita orang percaya ya, semuanya itu diizinkan Tuhan untuk mendewasakan. Mary sudah masih ngomong sinyalnya. Oke. Sekarang sebelum kita masih ada lagi yang mau share pergumulan tentang rasa takut? Ketakutan apa yang terjadi buat Fang Fing yang sebagai pengusaha kuliner? Mau ceritakan sedikit? 我都唔知惊， Baba. 唔知惊，安尼看大日过日就对啦。Yang penting kentu udah Iwa lang lo tadi walang berjalan dengan Tuhan lo, apapun yang terjadi itu kasih rencana Tuhan yang terindah buat kita semua lo. Oh, puji Tuhan lah, nggak merasa khawatir, takut ya, aman-aman aja ya. Ya. Semua cukup ya. Itu tadi Mary sudah putus, masuk lagi ya. Oke. Thank you Mary ya, untuk sharingnya tadi terputus ya. Ini ada Darman tuh, Darman kan billing kan. Billing gimana menurut kamu billing? Nggak tahu saya. Hah? Sorry, nggak sadar kalau terputus. Oke. Lanjut. Billing. Shalom, Mau billing. Putus-putusan. Sekarang billing mau ngomong apa? Sinyalnya nggak bagus, putus-putus. Begitu. Oh, sinyal nggak bagus. Oke, sekarang masih ada mau sharing sesuatu sebelum kita menutupnya pada hari ya. Ada yang mau share sesuatu? Gimana kabarnya semua? Sehat-sehat ya. Medan, Jakarta, Bandung, Batam, semua udah. Kalau Rioni udah berapa tahun ya, Mbok Su ya? Siapa? Reuni. Orang Rioni udah berapa tahun ya? 3 tahun ya? Coba nanti cek ya. 2 tahun lagi baru Rioni ya. Makanya kamu harus doain supaya nggak ada pandemik. Ya lah, mudah-mudahan kakai berlalu. Tapi hari ini tinggal 4.000 lebih ya. Udah berkurang banyak. Berkurang. Kalau Kuaikon jelek menurun ya. Kalau kita lihat kota Jakarta pun sudah bagus. Kota Menurun Medan, ya? Iya. Di angka Kuaikon signifikan menurun terus ya sekarang ini ya. Iya, Sekarang udah menurun Jakarta banyak. pun tinggal sekitar 300-an aja kan sekarang. Iya. 300-an itu gimana? Medan betul kok 300-an itu jelek. Ini Reuni foto nih, bisa lihat nggak? 2017 ya itu. 2017 ah, wah ini jadinya. Kuantik itu Oh dia lah. Si dia lah. Iya. 4 tahun dah lah. Aneh kaya. Iya. Ini cuma 4 tahun dah. 5 tahun dah Armenia. Ya, ini 5 tahun. Ada Sonia. Sonia Hamang.
Sonia mang này, quay video là cái mình Sonia siya mang. Sonia, Shalom Sonia, tama kayak gabung. Ako, Iya. Sonia, ilang malu lah biar izin lu. Itu Kang Ping mencari lu siya mang. Jadi ada Sonia, ada Jenny, ya, belum sesuatu. Coba boleh Kak? Boksu, saran ya, Boksu. Ya. Kalau kita Zoom ini ya, apa indahnya. Namanya kita juga Zoom, kita bertemu dengan sahabat dari jauh ya, dari online ya. Kalau kita mau bergabung itu kan lebih indah kalau kita itu kamera dimatiin. Jadi kan kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain kan gitu. Saran saya saja. Karena kan kita bisa jadi iya. Oh ini yang namanya Soniman ya, mukanya kayak begini. Jadi kita kenal. Iyalah, coba Sonia sama Jenny kalau tidak keberatan bisa dibuka videonya supaya orang lihat kamu. Sonia. Ini baru habis cuci rambut. Hah? Pakai topi lah. Habis cuci rambut dia bilang gitu. Habis cuci rambut ya. Oke. Kita agak apalah, nanti di bulan depan dikenalkan diri ya. Supaya semua teman-teman bisa lihat siapa sebenarnya Sonia. Ada Jenny. Jenny ini saya nggak tahu apa Jenny kakaknya Sonia atau Jenny dua-dua Jenny Sunlipin ya betul ya, atau siapa? Dua-dua ada di Batam sih. Jadi bingung. Oh, bukan dua. Satu di Batam, satu di mana? Di Malaysia. Wah, Mr. Lee baru keluar nih sekarang, Mr. Lee. Mr. Lee, kemana ke Mr. Lee? Misteri sadis wajahnya. Profile foto itu. Bosu lanjut sing bosu. Hah? Waktu itu sing bilang lanjut sing. Itu ya langsung. Hah? Udah mau habis. Itu. Oh, Ibu Bare ya? Ya. Lu pilih ya Milo, wajahnya dong. Lipin ya. Oh. Ya. Lapin you ah. Halo Wipin. Tapi masih jam 7-an. Tunin. You know, kita waktu Pragawati ya. Pragawati ya. Pragawati. Lobing sing ya. Lobing sing kalian. Aduh. Kongkin mi topi. Ketakutan. Lu ketakutan atau yang bilang? Ketakutan ah? Nah. Boleh lah. Bu takut mana-mana. Boleh. Kaca-kaca, pandemi nenek sih. Heboh-heboh sih, rasa tiap kiamu, tapi belakangan boleh lah. Ya, puji Tuhan lah, bu takut ya, aman. Yang penting ya kaki self confidence lo ya tetap jalani protokol. Jauhi kerumunan, bocor kiwa kau cia, tinggal masker double, tu kau tu, C2 kumur yang listerin, CP itu masih bentuk ketakutan. Itulah. Hah? Enggak, tapi hati itu enggak terasa takut. Oh ya. Cuman jalanin seperti sudah inilah rutinitas dari ulangi kehidupan sekarang lah. Itu aja.
Jadi masker juga dianggap sebagai pakaian sandang kita ya. Iya. Berarti sudah menjadi kebutuhan. Berarti orang lipstick nggak perlu lagi mestinya ya. Lipstick ya, cabola, lang tapo mana. Ini kan cing masker, jadi nggak mana perlu lipstick. Kui masker. Ya, cuman kalau kan pandemi kan, yang bahayanya OTG itu. Orang yang OTG, langsung lengkap mencari si positif atau tidak. Tapi dia OTG, badan sehat-sehat. Nah, orang demikian masih keluyuran di luaran. Nah, yang paling bahaya lagi, dia sudah OTG, sudah positif, malah dia duduk di kafe-kafe, minum kopi, makan-makan, buka masker. Teman-teman sebelah-sebelah meja itu juga buka masker, makan-makan, minum-minum. Nah, itu loh, itu yang lebih bahaya. Tetapi kalau walang sing masker kan, sama-sama pakai masker, ini sulit untuk bisa terkontaminasi lah, gitulah. Mungkin ya pengalaman saya gitu ya. Tapi ada satu pertanyaan yang menggelitik sebelum kita mau saya tanya ke Dr. Hedi ya. Lemu ya? Ya, ini kan cemisu kita ke Indonesia masih perlu, maksudnya kalau dari luar negeri ke Indonesia lah, Singapura, masih perlu karantina sampai 8 hari, 2 minggu. Kenapa masih begitu ya? Kalau mereka Indonesia datang sini nggak perlu karantina, langsung bisa keluar gitu. Padahal mereka sudah periksa kan, sudah ada kartu vaksin, sudah ada PCR apa segala macam, sudah periksa. Tapi di Indonesia masih tetap harus karantina. Kenapa begitu ya? Gini. Bantu jawab ya. Silakan. Bantu jawab ya. Ya. Nah, bantu jawab ya. Kenapa negara Singapura berbuat demikian terhadap ya orang-orang yang datang dari Indonesia? Bukan, sering Indonesia dan juga, banyak. Bukan. Indonesia juga gitu. Kalau saya ke Indonesia harus karantina 8 hari. Iya dong. Iyalah. Cuman kalau masuk ke Singapura, mereka tuh bahkan sekarang harus ada deposit. Bukan deposit, harus ada ini asuransi kesehatan saat hingkoa. Wipin. Tadi nggak cerita kita ke Singapura. Dia ceritanya orang yang masuk ke Indonesia kenapa mesti karantina itu. Bukan wajib dong. Kenapa? Ya kenapa? Maksudnya alasannya apa? Periksa gitu segalanya gitu. Padahal alasannya ya mungkin saya baca begini, banyak contohnya ya, kita yang keluar, contohnya umpamanya kita ke Singapura sudah PCR, antigen PCR, di sini berangkat kan harusnya negatif baru bisa berangkat kan, tetapi sampai ke negara tujuan dicek ulang positif. Jangan dibalik dulu, jangan dibalik pertanyaannya. Pertanyaannya adalah kenapa yang masuk ke Indonesia harus dikarantina. Jadi itu pertanyaannya. Bukan yang kita keluar, nanti kita masuk. bahas. Kenapa yang masuk dari luar itu harus dikarantina? Padahal hilang vaksinnya. Ya mungkin ya. Terus ditunjukin PCR-nya itu udah negatif. Mungkin kan di pesawat itu kan. Ya bisa saja, mungkin aja di pesawat itu kan banyak orang berkumpul di ruangan tertutup. Selama terbang berapa jam di situ kan bisa saja kan terkontaminasi. Kan gitu. Jadi kalau sampai di sini kalau dibebaskan begitu aja ya wiham lah. Ya kan masa negara lain karantina penduduk kita, orang yang masuk ke Indonesia kita bebaskan terus. Woyo kan nggak bucing bila kan gitu ya kira-kira ya. Enggak. Betul nggak, Dok? Kalau Boksu kan bilang tadi kalau kita ke Amerika nggak dikarantina. Sedangkan orang itu datang di karantina, itu loh. Kenapa gitu? Iya. Kalau kita ke Singapura nggak usah dari Indonesia juga datang sini nggak dikarantina. Padahal Indonesia lagi berkembang begini. Iya. Tapi nggak dikarantina, kenapa? Iya, cuman kan orang kopi kok ekes kan, mau tiap berita cepat kau tak kucing aja sih dah. Luar biasa kan, begitu banyak yang terkontaminasi dalam satu hari. Cepat kau tak kucing, bayangkan yang terkena jumlah penduduknya sudah 1 juta hak kayaknya. Dia kata negara liberal.
Liberalnya itu liberal sampai kemana itulah risikonya tanggung sendiri kan gitu. Cuman ini belakangan ya semenjak ada wave kedua atau ada delta ini ya. Ini Indonesia ya banyak negara luar tanda tanya loh. Aneh kok elok kau kinaji cing kui aja. Malaysia penduduk baru 1 juta sementara hilang jitap kui ceng. Bingung orang semua pada Indonesia. Nah, itulah yang saya sulit menjawab itu. Mungkin Tuhan ikut campur tangan atau pemerintah jalankan vaksin. Saya pikir negara lain juga jalankan vaksin kan, terus menerus kan. Nah, bahkan penduduk Indonesia mungkin ada yang moralnya nggak begitu, masih ada yang buka masker, nggak pakai masker segala macam. Atau tapi nggak ikut laporan dia. Angka yang terinfeksi turun terus. Nggak masukkan. Bosnya boto ya, bosnya tahu mana? Hah? Bukan, maksudnya nggak inputkan data dia. Halo? Nah, ini belakangan malah Singapura, negara Singapura. Tak tadi sempak kayak. Naik terus angka mereka. Yeah. Singapura penduduknya kan sedikit, cuma 1 juta orangnya mah. Indonesia yang hebat ya. Halo, ya kok diam semua. Cara yang turun ya kan. Ya itu yang bingung loh, maksudnya. Udah. Kami suki Indonesia lagi karantina gitu loh. Oke. Saya bantu jawab ya. Oke, saya bantu jawab. Ya. Oke, gini. Ya, Dokter, jadi silakan. Ini memang pemikiran pemerintah gimana kita nggak tahu, cuman clue-nya kira-kira gini. Kita ini Indonesia sering kecolongan. Ya, dulu pandemi luar semua negara udah ada, kita nggak ada kan. Jadi waktu itu agak sombong dikit, wah karena di Indonesia ini panas nggak bisa masuk lah ya, karena kita banyak berdoa ini. Akhirnya dapat Maret 1 case, kemudian dalam sebulan udah menyebar kemana-mana. Itu namanya kecolongan ya. Kecolongan artinya apa? Kita nggak pernah menjaga border kita, sehingga kasus itu bermasukan kita nggak tahu. Itu satu. Kedua, karantina ini kan mulainya itu belakangan ya. Dulu-dulu nggak. Waktu awal-awal tahun lalu tuh mungkin sampai saya sempat ke Dubai ya, pulang pun harusnya di karantina, cuman saya enggak ya. Nah, mulai situlah udah mulai keluar harus karantina nih segala. Nah, kenapa? Gini, kita tahu bahwa pemeriksaan PCR ataupun antigen atau apa itu nggak menjamin 100% orang itu tidak membawa virus. Ya, kadang-kadang bisa nggak terdeteksi. Itu ada beberapa persen. Either tekniknya dia ngambil nggak dapat atau di laboratorium ada kesalahan sehingga tidak terdeteksi. Itu yang disebut sebagai false negatif ya. Jadi sebenarnya ada tapi dia negatif. Jadi dia false, dia salah. Itu ada beberapa persen. Nah, kedua itu betul yang kata Wipin itu, dalam perjalanan kan kita PCR hari ini, besoknya kan belum tentu kita nggak kontak dengan orang. Ya, apalagi perjalanan jauh, kita di pesawat dan segala. Walaupun yang lain udah screening kan belum tentu semua itu pasti negatif. Ya, bisa aja itu terkontaminasi dan PCR sebelumnya dia negatif, tapi setelah itu dia terkontaminasi sampailah dia ke Indonesia. Ya kan? Nah, kenapa dikarantina? Ya karena itu kekhawatiran seperti itu, ya. Jadi orang ini diobservasi. Dulu ada yang 5 hari, terakhir karena udah lebih gawat jadikan 8 hari. Jadi dianggap tuh dalam misalnya kalau dia di perjalanan dia kena, minimal dalam 8 hari itu bisa terdeteksi. Jadi kalau dalam 8 hari itu tidak terdeteksi, dia dianggap aman. Walaupun itu juga bukan satu jaminan, tapi itulah yang modal kita ada. Jadi itu yang dijalankan oleh pemerintah. Jadi sering kecuali. Ketiga, kita nggak siap menghadapi lonjakan lagi, itu aja. Karena kita udah lihat bulan Juli, Agustus yang melonjak sekian tuh sampai rumah sakit tuh keteteran. Jadi rumah sakit kita ini nggak siap nih, ya nggak siap. Kalau lonjak lagi kayak gitu, nggak tertampung lagi, oksigen hancur, nggak siap kita. Kita nggak bisa bandingkan dengan Singapura. Singapura tuh negara mereka siap, ya. Walaupun hari ini mau detect 1.000, 2.000, 3.000, mereka siap menghadapi ya. Karena kenapa? Fasilitas mereka itu udah bagus sekali, ya.
Kalau kita, yakinlah, di antara yang masuk ke rumah sakit, itu sebagian besar tuh meninggal. Karena memang kita nggak siap untuk menghadapinya. Ya, mau ICU secanggih apapun yang kalau di sini, kalau udah sempat dia kena ventilator, hampir 99% itu meninggal. 1% lah yang dapat tuh. Yang saya lihat sendiri, ya, rumah sakit kalau udah pakai mesin, yakinlah, ya, hampir lebih dari 90% itu meninggal. Kita nggak kayak orang luar, nggak bisa. Ya memang kita belum siap. Jadi untuk mengantisipasi itu kita nggak ada cara lagi. Ya jadi ya terpaksalah udahlah karantina. Ini yang terbaik. Ya. Tapi itu pun bisa dimainkan orang untuk supaya gimana dia keluar itu segala. Ah inilah jeleknya di kita. Jadi terakhirnya gimana? Ya pandemi ini kita harus anggap dia sebagai kawan lah. Ya nggak bisa lagi, kita nggak akan selesai, nggak akan hilang dia. Ya, cuman kita bisa berdampingan dengan dia. Artinya apa? Ya tetap kita jaga kesehatan. Ya, mudah-mudahan lah sampai sekarang kalau kita sehat, kita nggak ada penyakit lain, penyerta segala. Kalau kita kena pun, ya seperti Wipin bilang OTG. Ya, kalau kita nggak periksa. Nah, tapi Wipin tadi satu dia takut sama orang yang makan di restoran, buka-bukanya segala ya. Ya kalau memang kita takut tuh ya kita jangan ke sana. Ya kemudian kedua, kita nggak bisa memaksakan orang harus pakai masker semua, nggak bisa. Ya karena itu hak dia. Ya walaupun undang-undang ada kalau dia nggak ini bisa kena tangkap, tapi bukan kita yang menjalankan. Itu ada alatnya, ada orangnya tuh yang menjalankan. Kita nggak berhak. Kita hanya bisa menganjurkan. Kalau dia nggak mau pun kita nggak bisa melarang. Ya itu hak dia. Jadi yang penting kita sendirilah. Ya kalau kita merasa ini seperti tadi Boksu bilang, kenapa mall boleh buka, gereja nggak boleh buka? Itu prinsipnya beda, ya. Orang ke mall itu kalau saya merasa kasusnya saya nggak pergi. Mau buka apapun dia nggak ini, saya nggak pergi, ya kan? Nah, kalau saya pergi pun, kalau saya merasa khawatir di dalam, saya langsung keluar, ya. Itu sifatnya mall. Nah, kalau nggak khawatir silakan mau berjubel ya. Tapi lain dengan rumah ibadah. Rumah ibadah nggak mungkin kita saya khawatir di dalam saya keluar, kan nggak mungkin seperti itu ya. Walaupun ya memang betul sih dijaga jarak itu segala, tapi tetap itu ya itulah pandangan pemerintah ya. Tapi itu pun kalau udah dikasih tahu ini nggak boleh itu nggak boleh, tetap juga banyak juga rumah ibadah yang buka kan. Cuman ya yang dari kita. Jadi poinnya adalah yang penting kita sadar diri, kita tahu di mana kita berada. Dan kita tahu apa yang kita lakukan itu apa resiko, apa manfaat yang akan kita hadapi. Itu saja sih. Ya, saya ya kalau saya sih anggap kalau memang saya yakin saya daripada saya di rumah aja sekali-sekali saya keluar makan ya. Kalau memang itu membuat saya happy, saya jalankan. Ya. Tapi kalau itu menimbulkan lebih banyak khawatir ya udah saya kurungkan. Saya di rumah gitu. Ya jadi nggak bisa gimana ya, kita ini kedepannya pandemi nggak akan selesai ya kecuali sampai seluruh dunia ini udah kena semua ya. Ada yang udah kebal, jadi tambah lama itu yang kebal udah banyak kan otomatis dia nggak infeksi ke yang kebal kan, yang nggak kebal pun terlindungi karena udah tidak, karena virus ini kan sifatnya ada yang cuma beberapa jam nih mati gitu kan. Ada yang nggak bisa bereaksi lagi kecuali dia nempel ke orang yang hidup. Itu aja. Ya, kalau yang dia tempelin tuh imun semua ya mudah-mudahan virusnya nggak hidup. Ya. Kita balik lagi ke masa lalu yang pandemik dulu ya. Kayak di flu di Prancis itu segala itu yang sampai jutaan orang meninggal tuh. Itu sampai berapa tahun tuh baru bisa teratasi ya. Ini termasuk cepat sebenarnya pandemi, cuman masalahnya karena mobilitas manusia ini terlalu cepat saat ini, memang penyebarannya itu ya terlalu cepat. Itu aja sih. Kita yakin pasti bisa diatasi, cuman kita harus hidup berdampingan. Ya, Singapura udah mulai, ya dia akan buka, ya mungkin tapi dia memang kasih warranty lah untuk negara-negara yang masih infeksi yang masih tinggi ya dia tetap nggak kasih masuk. Kalau mau masuk pun harus ada
proteksi ya, bagaimana itu segala, karena mereka nggak mau membebankan negara mereka itu ya, seperti tadi Wipin bilang ya, harus ada deposit lah, harus ganti sekian lah. Makanya di grup kami itu di post, oh Singapura udah boleh buka untuk orang berobat, tapi syarat ini nih. Saya bilang hahaha, untuk orang kaya aja lah, kalau kami ya nggak perlu ya kayak gitu ya. Jadi ya prinsipnya itu tetap ya jaga diri lah, itu aja sih ya, nggak ada lain-lain yang perlu ini. Apakah saya sekarang pun saya nggak tahu apakah saya kena atau enggak, karena saya nggak cek kan. Oh saya merasa saya ya udahlah, yang penting kalau saya takut menularkan orang, ya udah saya pakai masker supaya apa yang saya ngomongkan itu nggak keluar gitu ya. Nah, jaga jarak ya. Itu aja lah. Nah, kekhawatiran yang kayak tadi bilang, wah pulang rumah harus suci ini segala itu, saya sendiri saya nggak lakukan itu. Ya, saya anggap ya sudah, saya udah jaga di luar sampai rumah ya. Yang memang masker saya buka gitu ya. Mungkin saya basuh-basuh lah, nggak mandi kayak ini sih, enggak sih. Kalau cuci mulut, cuci hidung sih saya nggak lakukan ya, karena satu kebiasaan yang kalau sering-sering kita kumur-kumur dengan antiseptik ya, Listerin lah, Betadine segala, secara logika itu nggak bagus juga ya, karena kuman di dalam mulut kita yang bagus, yang nggak bagus pun hilang semua ya. Jadi gampang kita jamuran, gampang itu segala ya. Jadi sangat tidak dianjurkan sih kalau untuk kumur-kumur ya, apalagi cuci hidung yang sampai pakai antiseptik tak apa segala, nggak perlu lah ya. Tapi kalau mau bilas-bilas pakai air garam itu oke ya. Tapi itu pun nggak perlu sampai berkali-kali asal keluar pulang lah. Saya rasa terlalu terlalu paranoid lah, sampai ada yang ya kan saya selalu bilang memegang sesuatu semprot dulu baru pegang. Aduh, kalau itu bagus di rumah aja deh, nggak usah kemana-mana lah ya. Nanti kalau dia ke restoran atau duduk dikit, keluarkan dia punya sanitizer, disemprot dulu segala. Saya rasa kalau mau seperti itu nggak usah keluar dah ya. Bikin yakin dengan semprot itu semua bisa hilang? Saya rasa nggak juga ya. Yang penting disiplin tuh, ini tangan nih jangan sembarangan pegang daerah yang gampang masuk virus ini ya. Salah satu ya mata. Ya mata pun masih tanda tanya sih. Yang pasti di hidung sama mulut inilah sumbernya. Ya, jadi usahakan tangan itu jangan menyentuh daerah ini. Itu aja sih. Kalau mau menyentuh, misalnya gatal ya ingat cuci dulu. Ya. Nah, yang lain-lain, kalau apakah begitu saya pegang meja, langsung harus dicuci, malah terlalu paranoid sekali kalau saya bilang sih. Ya. Itu aja sih kalau dari saya. Ya terserah sih. Masing-masing orang punya pendapat ya, tapi dari segi saya, segi dokter, saya seperti itu. Ya. Ya, Dokter, silakan, mau tanya dulu nih. Ya. Kalau saya pakai itu Listerin yang zero alkohol, gimana kira-kira? Yang zero alkohol ya, yang tidak ada alkohol. Saya nggak tahu kandungannya, ya. Kecuali dia nggak ada kandungan antiseptik ya. Tapi biasanya obat kumur-kumur itu apapun itu tetap dia ada antiseptiknya. Ya, sama seperti sama seperti kalau di wanita ya, sering memakai alat tuh untuk membersihkan kemaluan dia yang disemprot ke dalam itu nggak boleh. Ya, kecuali dia betul-betul infeksi, kita harus obatin. Tapi kalau misalnya ada yang keputihan, kan gampang beli itu ya, dos itu ya. Kalau wanita lah yang tahu, semprot itu nggak boleh. Ya, jadi jangan. Terus satu lagi dok. Ya. Kalau untuk hidung saya pakai itu cairan NaCl yang itu yang cuy. Boleh dihirup itu boleh, tapi bukan yang sehari itu harus beberapa kali, enggak.
kecuali misalnya kita ada penyakit ya kayak sinusitis itu ya itu rutin memang lah karena kan untuk membersihkan apa namanya itu nanah yang di dalam sinus itu boleh. Tapi kalau misalnya kita orang normal aja terus wah udah keluar pulang cuci hidung segala itu kalau saya bilang sih terlalu inilah. Dia untuk apa kita pakai masker? Ya, Oh, jadi begitu ya. itu satu lah. Dan Iya, dua ya, kalau kita udah disiplin, udah pakai masker tuh, ada pun virus yang masuk ya load-nya itu nggak banyak lah, ya. Dan kita punya daya tahan, saya rasa kita bisa melawan. Malah kalau kita terlalu steril, ya nggak ada virus yang masuk, ya kapan terbentuk antibodi kita? Ya. Antibodi itu bukan kan harus dari makanan asupan yang kita makan, minum atau Oh apa? enggak lah. Antibodi itu artinya ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam badan kita dan kita akan melawan dia membentuk antibodi, bukan dari makanan. Kalau misalnya ini ya saya bilang apa misalnya ya udahlah inilah corona inilah. Kalau nggak ada yang masuk entah barang dari corona ke dalam badan kita, mana bisa kita bentuk antibodi? Kecuali antibodi yang diambil dari orang ya, dikasih plasma ke kita bentuk dikasih plasma ke kita itu artinya antibodi yang udah ready, tapi itu kan lama-lama dia akan hilang sendiri kan. Nah tapi kalau badan kita mau membentuk antibodi dia harus ada bahan dari virus itu yang masuk ke dalam badan kita ya kan, sehingga badan kita memaksa pabrik itu membentuk antibodi ini. Jadi pabrik ini harus diaktifkan dulu nih ya kan, diaktifkan. Ya seperti Caranya apa ya? harus Seperti vaksin ya. Ya, vaksin Seperti ya. vaksin yang disuntikan dia ya. kan bahan dari virus tersebut, walaupun ada yang fragmennya, ada yang DNA-nya, ya, ada RNA-nya, ada yang whole tapi udah dimatikan gitu ya. Jadi bagian-bagian itu. Jadi gini, kayak kita cetak apa ya, bikin sablon lah misalnya kan. Kita mau gambar ini. Tapi kalau kita nggak pernah tahu gambar ini, gimana kita mau buat sablon? Ya, otomatis kan gambar ini dibuat dulu piringnya kan. Nah, piring ini baru menciptakan berapa banyak yang mau kita sablon. Sama antibodi pun seperti itu. Jadi ada sesuatu dulu yang masuk, baru badan kita bisa melawan, membentuk sesuatu, ya kan? Tapi ya seperti pabriknya lah. Kita buat pabriknya menghasilkan sesuatu untuk melawan itu loh. Ya, jadi kalau saya bilang sih, kalau terlalu steril pun nggak bagus juga lah. Ya, silakan. Ya, thank you infonya dok. Cuman satu lagi dok, apa benar itu yang diklaim WHO ada 5 atau sampai 7 macam jenis vaksin yang ada di dunia? Terakhir vaksin Sinovac yang the best ya, benar nggak ini? Itu gini. Ada nggak bukti surat dari WHO itu keluar, itu aja. Jangan hanya tulisan orang ya. Resmi nggak kok surat WHO ditandatangani oleh dia punya siapa tuh nama itu ya, dia yang tekan bahwa dia menyatakan itu, ada nggak? Janganlah mendengarkan isu-isu yang orang ketik-ketik, oh ini ya ambil gambar nih, oh ini lebih baik nih. Kita nggak usah deh. Yang penting gini, ya saran saya, kebetulan di Indonesia itu kita lebih baik Sinovac jalankanlah. Gak usah pun, saya nggak mau Sinovac, saya mau Astra. Ya, saya nggak mau nih, saya mau Pfizer. Saya nggak mau nih, saya mau Sinovac. Yang ada dulu dipakai lah. Ya, kita percaya yang ada dulu. Ya, yang nggak ada itu, ya kecuali kita mau keluar ke Amerika cari si Boxu untuk vaksin Pfizer, boleh aja sih. Ya ada kan yang tawarin tuh tour berapa tiket nih segala dapat vaksin gitu ya. Tour tourism untuk vaksin gitu. 30 juta. Ya kalau punya 37 juta. Kalau punya duit boleh lah. Tapi kalau saran ini pemerintah Indonesia belakangan kan masuk yang Pfizer ya. Moderna. Ya, betul. Pfizer. Udah ada Pfizer, Moderna, udah ada. Saya aja udah vaksin Moderna, yang vaksin ketiga untuk Moderna. Cuman satu pertanyaan, apakah itu Pfizer distribusi sampai ke daerah-daerah puskesmas beginian masih tetap bisa jaga itu dia punya derajat dinginnya di bawah 70? Apa masih tetap bisa?
Itu nggak gampang loh. Gini, kita Below nggak usah 70. kita nggak usah pikirkan itu, biar pemerintah aja yang pikirkan, ya, karena nggak ada Ya. kompetensi kita untuk membahas ke sana. Cuman gini, Pfizer itu bukan harus seperti itu, tidak, ya. Moderna pun gitu, ya, semua pun gitu. Cuma Pfizer itu memang kalau dia mau simpan tahan lama harus minus sampai 40, ya, itu dia bisa simpan lama. Cuma begitu dia dikeluarkan, ya, dia dicairkan, itu bertahan tuh 1 bulan. Ya, kalau kita misalnya kita udah keluarkan, ya kan, nggak dipakai, kita simpan di kulkas, itu bisa tahan 1 bulan. Ya, jadi nggak ekstrim tuh, wah, keluar, apakah dia dalam bentuk minus 40 derajat langsung kita suntikkan? Nggak mungkin kan? Ya, itu kan harus dicairkan dulu. Dan dalam bentuk serbuk, ya, keluarkan, dicairkan dulu, ya, didiamkan kira-kira setengah jam gitu, dia cair, kemudian baru digoyang-goyang, baru boleh divaksin gitu. Ya, jadi nggak perlu kita pikirkan tuh, wah, penyimpanan sudah. Kalau pemerintah mau menjalankan, otomatis dia udah berpikir sampai ke situ. Ya, jadi nggak usahlah. Kalau memang nggak mungkin ke daerah, nggak akan dikirim ke sana. Ya, itu udah ada, mereka udah ada rancangannya, jadi kita nggak usah pikirkan sampai situ. Nah, maksud saya cuman di mana kita ada kesempatan vaksin, ambil, itu aja, ya, apapun jenisnya, apapun dia apanya. Nah, cuman wanti-wanti kalau Sinovac yang dari Tiongkok tuh biasanya efek sampingnya karena dia adalah virus yang sudah dimatikan, ya, biasanya itu efek sampingnya itu tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan kalau yang RNA yang dimasukkan, ya, nah itu. Jadi ya, dan bahan pendampingnya itu, ya, saya 2 kali Sinovac nggak ada masalah, begitu kena Moderna hari pertama nggak ada apa-apa, besoknya saya demam tuh sepanjang hari, tapi demam yang masih bisa saya atasi lah, sakit di tempat suntikan, tapi itu hanya berlangsung sekitar 12-16 jam. Setelah itu oke. Nggak ada masalah lagi, ya. Jadi seperti ini ya, kita harus bisa hadapi, ya. Jadi apapun yang ada di Indonesia, programnya udah ini, ya udah jalan lah, ya, pasti ada membantu. Oke, ya, nggak usah kita harus cari ini cari itu semua, nggak usah. Oke, ya, silakan. Dokter, saya mau tanya tadi yang satu pertanyaannya, kan anak saya kan udah suntik 2 kali tuh bulan Maret waktu dia koas di rumah sakit, Sinovac Sinopharm ya 2 kali. Lalu ini katanya nanti yang booster itu Moderna. Tadi dokter bilang nggak masalah ya kalau udah yang China 2 kali, nanti yang ketiga ini booster punya Moderna. Oke, gini. Ada efeknya apa? Jelas ya, bisa tolong. Belum ada penelitian yang mengatakan ini berguna atau tidak. Tapi antara mix ini antara Sinovac dengan Moderna, belum ada penelitian. Tapi kita melihat penelitian di luar, mereka mixing antara Pfizer dengan ini segala itu, imunitasnya itu bisa naik. Itu aja. Kalau yang untuk Sinovac dan dengan Moderna ini belum ada, tapi kita yakin tuh, karena gini, basicnya itu memancing untuk pembentukan antibodi, sedangkan yang di dalam badan kita pabriknya itu udah ada terbentuk. Jadi saya rasa sih oke, ya. Nah, nanti kita lihatlah hasilnya gimana. Cuman wanti-wanti kalau Moderna ini efek sampingnya KIPI-nya itu biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan Sinovac, ya. Nah, yang penting kalau misalnya udah Moderna, karena dia ada satu hal yang jelek itu kadang-kadang bisa muncul, yaitu yang kita sebutkan myokarditis. Jadi peradangan di otot jantung. Ini yang kadang-kadang bisa buat fatal. Dan itu orang-orang tertentu saja. Dan kalau udah suntik Moderna, kalau bisa itu kalau misalnya dia olahraga yang biasa, olahraga kuat, tolong intensitasnya itu diturunkan ya minimal 1-2 minggu. Ya, jangan terlalu kuat berolahraga dulu, karena dengan dipacunya jantung kadang-kadang dia bisa terjadi peradangan di jantung gitu. Nah, itu yang ditakuti, ya. Jadi kalau udah suntik Moderna ya istirahat, olahraga ringan nggak apa-apa. Yang penting jangan yang
terlalu memacu jantung. Misalnya lari sampai jantung itu 150 kali gitu, jangan. Ya, ya kalau standar ya kita olahraga ringan itu tidak ada masalah. Ya 1-2 minggu aja sih. Kalau udah lewat biasanya oke. Jadi yang Moderna dokter itu lebih ada efek samping, bisa demam kata dokter tadi ya? Ya, hampir rata orang merasa, yang pasti di daerah suntikan itu lebih sakit. Biasanya timbul sehari kemudian. Waktu suntik enggak, besoknya biasanya akan timbul sakit karena dia punya dia punya mixture tuh beda. Ya, zat yang dia pakai itu beda. Kedua, memang RNA ini kan lebih spesifik ya. Jadi memang reaksinya itu lebih karena sebenarnya kalau demam tuh karena kita membentuk antibodi. Kalau yang suntik nggak demam tuh ya 2 hal, terlalu kuat atau nggak terbentuk antibodinya. Ya, nggak reaksi dia. Ya. Nah, demam tuh adalah karena kita membentuk antibodi, makanya tubuh kita kan otomatis lebih jadi pemanasan itu lebih tinggi gitu. Ya. Dan itu wajar sih. Ya kalau nggak tahan ya boleh minum anti panas ya, kayak Panadol atau apa terserah. Waktu demamnya minum Panadol aja ya. Thank you dok untuk ini. Soalnya nanti Silahkan. ini mau yang itu katanya Moderna lagi nunggu dipanggil nanti untuk yang ketiga kali. Ya. Thank you ya dok untuk jarak udah 3 bulan, minimal 3 bulan ke atas. Waktu dari itu yang dosis terakhir. Maret itu dia udah suntik 2 kali vaksin yang. Oh ya udah. Kalau Maret udahlah berarti udah 6 bulan. Oke. Udah 6 bulan sekarang katanya tenaga medis mau ditambah lagi yang Moderna. Jadi lagi nunggu di bulan 9 ini dok. Yang anak saya. Boleh. Ya. Di mana? Di mana? Di mana? Nanti ini masuk dokter? Enggak, di daerah mana? Anak saya. Ya, Jakarta. Nanti kalau suntiknya itu kan di Siloam, Rumah Sakit Siloam Tangerang. Oh, dia koskapnya di Siloam. Kowasnya di Rumah Sakit Siloam di Pokarawati situ. Oke. UPH lah ya. Jadi lagi nunggu ini nanti dikasih tahu. Kowasnya sih sudah selesai sih. Udah ujian nasional juga, lagi nunggu hasil pemerintah punya. Jadi katanya nanti sebelum magang itu mau disuntik lagi kan. Suntik yang ketiga Moderna ya. Dia bilang gitu ke saya. Jadi pas hari ini tadi dokter bilang ya saya ada masukan sudah tua, jadi nanti nggak kaget. Karena kalau yang China punya kan nggak ada efek apa gitu ya. Dia nggak bilang hanya ngantuk gitu. Thank you ya dok, masukannya. Welcome. Ya, teman-teman. Silakan. Ada lagi? Sorry mengambil terlalu banyak waktu. Ya, saya pikir kita sampai di sini. Sebelum kita bubar, ada Meli situ ya, sama teman-teman lain. Kita saling mendoakanlah